man? Ummuka. Summa man? Inan. Ibu. Ibu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Bagaimana mungkin kami bisa ngandung, Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli 1 kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana kami bisa melahirkan, Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli mangga, telan sama biji-bijinya. Besok pagi, keluarkan. Biar kau tahu rasanya melahirkan. Bagaimana cara kami menyusukan, Pak Ustadz? Siapa yang masih punya bayi di rumah, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Ustadz pernah nyoba? Pernah. Anak saya bayi, saya kasih, dia nggak mau. Dia tahu, ini kok aneh, kata dia. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibunya, ada orang minum, ada orang judi, ada orang zina, kenapa hidupnya enak? Bukan berarti Allah lupa, azabnya nanti di akhirat. Tapi ada orang di dunia sudah kena azab. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kau gendong ibumu dari, apa nama kampung kita? Belete. Belete. Kau gendong ibumu dari sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kau bawa tawaf dan sa'i. Kau bawa ke Hajar Aswad. Setelah itu kau bawa ke Padang Arafah, lalu ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, haji pulang. Belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Bukan senang melahirkan anak, betul Bu? Nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya, nggak ada yang percaya. Emang pernah aja Ustaz Somad. Melahirkan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mudah, begitu dikasih obat makan, asyik lahir. Zaman dulu meregang nyawa, bersimbah darah, mati sebagai taruhannya. Makanya kalau kau mau bahagia hidup, senangkan ibu. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, nggak ada saudara perempuan. Berat ibu saya melepas saya pergi ke Mesir, jauh nak. Datang paman saya, saudara ibu saya laki-laki. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Anakmu ini kalau kau lepas pergi, dia akan pulang meninggalkan nama baik. Tapi kalau kau tinggal bersamanya, dia jadi anak manja, dia akan meninggalkan nama tak baik. Dibukakan Allah pintu hati ibu saya pun pergi ke Mesir bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah dari Lombok, sahabat saya yang hari ini membawa saya kemari. 4 tahun, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha, gak pernah pulang kampung. Lupa saya wajah ibu saya. Belum bisa video call, belum ada handphone. 1998, tahun 2000 baru ada handphone, tapi belum bisa beli, duitnya mahal. Tahun 2000 pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, melihat jamaah haji yang mirip ibu kita. Oh, mirip ibuku. Saya lihat lama, jamaah haji ngelihat. Apa lihat-lihat? Disangkanya saya copet. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu saya, ingat nggak dengan aku? Ingat. Rindu nggak dengan aku? Rindu. Aku ini anak kandung apa anak angkat? Kenapa tega mengirim aku jauh ke Mesir? Ku kirim kau jauh ke Mesir supaya kau jadi orang. Karena kalau kau di rumah bersama aku, nanti kau jadi hantu. Aku sayang dengan kamu, aku rindu nak. Bagaimana cara ibu menghilangkan kerinduan kepadaku?
Apa kata dia? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam mirip kamu. Kalau hari raya ku belikan baju, ku usap kepalanya, ku kasih uang, ku cium dia. Karena kau seperti anakku. Begitulah kerinduan seorang ibu. Putus tangkai jantungnya. Cita-cita saya tidak banyak. Pernah Ustaz Somad bercita-cita ingin menjadi ustaz, punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Pernah Ustaz Somad bercita-cita tabligh akbar sampai ke Papua, sampai ke NTB. Tidak pernah terlintas di hati saya sedikit pun. Saya hanya ingin sekolah, 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 supaya saya bisa membahagiakan ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya selesai sekolah, saya mau membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Tak sempat saya berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini saya berada di tengah ibu-ibu. Saat melihat ibu-ibu yang tua, ingat saya ibu saya. Saya melihat anak-anak gadis yang masih muda, masih tetap saya ingat istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ada seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng. Nasinya nggak matang-matang. Dia heran, ternyata kompor gasnya nggak ada api. Gasnya mana? Gasnya sudah dijual anaknya untuk beli narkoba. True story, kisah nyata. Orang kalau sudah kena narkoba nggak bisa membedakan mana ibunya, mana musuhnya. Dia cabut goloknya. Ibu, mari rantaimu, mari. Kenapa? Dia mabuk, dia sakau. Ini salah siapa? Sedikit banyak salah kita juga. Karena anak ini seperti pohon bambu. Pohon bambu bisa dibuat melengkung, pohon bambu bisa dikepang. Tapi ketika bambu masih hijau, masih putih, ada balon yang meledak. Mohon maaf. Begitulah ibu-ibu di Belete. Beleka. Begitulah ibu-ibu di Beleka. Bagaimana mereka? Anaknya masih kecil, kalau ditinggal di rumah nangis, mau dibawa ke pengajian nanti takut ganggu pengajian. Akhirnya ibu-ibu cerdas, dibelikan balon. Anaknya pun diam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Suara ustadz menggelegar, balon pun pecah. Belikan balon yang baru. Abang-abang, saya sudah iklankan balon Anda. Jangan lupa 2,5%. Saya tidak pernah mengejek ibu-ibu, tidak pernah menceramahi ibu-ibu. Kalau saya sedang berada di tengah ibu-ibu, saya merasa saya sedang ngobrol dengan ibu saya. Saya dulu kalau pulang ceramah, itu saya tanya, Mak, gimana ceramahku tadi? Ceramah kau terlalu cepat, macam dikejar anjing. Ngomongnya marah-marah seperti orang ngamuk. Kalau saya pulang, saya dapat cincin, saya pasangkan ke tangannya. Pasang mak. Oh, cantik cincin kau ya. Bagus ya. Senang sekali dia. Senyumnya, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita. Ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami ini udah tua Pak Ustadz. Orang tua pun tetap punya ibu kan. Ada yang langsung turun dari planet Mars ke bumi? Nggak ada. Inilah kebahagiaan kita. Selamatkan anak kita dari narkoba. Amin. Ustaz Somad, tolong kasih saya doa. Doa apa, Bu? Doa rezeki saya tahu. Doa minta ilmu saya tahu. Dia minta doa yang aneh. Doa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Saya buka kitab hadis, belum pernah ketemu bunyi hadisnya Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Akhirnya saya buka handphone. Catat ya Bu ya, ini doa supaya anaknya selamat dari narkoba. Penanya sudah disiapkan? Sudah? Nggak apa-apa, nggak dicatat pakai pena. Nanti ditonton rekamannya ada insya Allah. Siap? 1, 2, 3. Ini doanya. 0813
11442193. Sekali lagi 08, rekam 0813 11442193. Loh, itu doa apa? Nomor Badan Narkotika Nasional. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Daripada dia disimpan di rumah, menyimpan bom atom yang akan meledak. Mau nyimpan bom? 4 orang kena narkoba. Pertama, bodoh karena kabel-kabel urat otaknya putus. Yang kedua, gila, berakhir dengan kegilaan. Anak dibunuh, istri dibunuh, orang tua dibunuh demi uang untuk membeli sabu-sabu. Betul? Yang ketiga, penjara, ditangkap polisi. Yang keempat, mati karena sakau menggelegar. Sebelum dia pakai narkoba, dia ambil kipas, dia pun mengkipas. Sebelum pakai narkoba dia berkipas. Begitu dia pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Saya cuma mau ngasih tahu rambut saya belum beruban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Kita. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustadz, kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir, jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya. Ustadz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba, Pak Ustadz. Mantap! Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati, Pak Ustadz. Terserah, mau sampai hati, mau sampai jantung. Yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustadz Somad. Oh iya Ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang, Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Terus kalau tetangga nanya anaknya di mana? Saya jawab sedang S2 di Bandung. Masya Allah. Lalu kemudian bulan depannya saya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya, Bu? Alhamdulillah sudah diwisuda. Ternyata sudah sembuh dalam sebulan. Rehabilitasi narkoba dan pulang. Pulang berikutnya bulannya saya datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nikah dan sekarang sudah dengan istrinya tenang. Tidak ada jalan lain kecuali kita menyelamatkannya. Jangan sampai ibu tidak mau tahu. Yang mengandung anak itu ibu atau bapak? Ibu. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Betul. Di beleke? Iya, mengandungnya masih 9 bulan 10 hari. Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain udah diskon 4 bulan. Anak adalah fotokopi ibu. Ibu ngandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, membesarkannya dengan tetes bulu keringat dan air mata. Bapak datang sekali-sekali aja. Jadi makanya doa ibu luar biasa. Ada seorang anak pecandu narkoba. Ibunya pergi ke Makkah. Dia beli dirigen, diisi air zam-zam. Dia tawaf 7 putaran. Orang lain berdoa, Rabbana atina
Orang lain berdoa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang lain bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dia enggak. Doanya cuma satu. Anakku berhenti narkoba, 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 anakku berhenti narkoba. Habis itu dirigen itu dia pulang bawa ke rumah, dia panggil anaknya, anakku kau kesini, kau sudah ku kandung 9 bulan 10 hari, kau sudah kususukan 2 tahun. Ini air zam-zam 1 dirigen, sudah ku bawa tawaf 7 putaran. Doaku nggak ada doa lain. Kau berhenti narkoba, kau berhenti narkoba. Sekarang kau minum, ku mandikan. Alhamdulillah berhenti anaknya dari narkoba. Kisah nyata, true story. Ustadz baca di mana? Ustadz nonton di mana? Ustadz tahu dari mana? Anaknya cerita ke saya. Saya berhenti narkoba ini karena doa ibu, Pak Ustadz. Doa ibu luar biasa. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ibu ini walaupun doanya salah tetap makbul. Betul? Makanya ibu kalau manggil anak marah, emosi, jangan panggil anak setan. Jadi setan betulan. Kalau mau manggil dia, calon DPD, calon tuan guru, calon Ustadz Somad. Jangan. Jadi Ustadz Somad ini berat, biar aku aja. Ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij tidak kerja, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya berzikir, berdoa, dia hanya sholat pagi, petang, siang dan malam. Suatu ketika ibunya lewat di tempat dia beribadah. Ya Juraij, dia diam. Allah, 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 Allah. Ya Juraij, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggilan yang ketiga, ya Juraij. Dalam hatinya, mana yang lebih mulia, Allah atau ibu? Allah. Allah lebih mulia. Maka dia diam. Akhirnya apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat WTS, wanita tuna susila. Marah ibunya karena 3 kali dipanggil gak menyaut. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Apakah doanya dikabulkan Allah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau acaranya di TV gitu ada iklannya. Ini karena kita langsung nggak pakai iklan. Apakah mungkin Juraij ketemu dengan wanita tuna susila? Nggak mungkin. Dia orang soleh, dia nggak pernah keluar tempat ibadah, dia beribadah saja dari kalangan Bani Israel. Tidak mungkin dia ketemu wanita tuna susila. Tapi karena doa ibunya dikabulkan Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perempuan hamil, bukan kekenyangan, perempuan yang hamil, dan perempuan ini ngaku ini anak Juraij. Lalu orang kampung datang menangkap Juraij. Apa kata mereka? Juraij pembohong, Juraij penipu, Juraij pendusta. Selama ini kau nampaknya berzikir, rupanya engkau sudah melakukan zina. Kata Juraij, jangan bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Akhirnya anak itu pun lahir. Datang Juraij menusuk pusar anak itu. Pusar apa pusat? Pusar. Ditusuk pusarnya. Ya gulam, oh my son, oh anakku, hei anak bayi, hei bocah, oh baby, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Hei anak kecil, gara-gara kau aku difitnah. Sekarang kutanya kepada engkau, siapa bapakmu? Mukjizat datang, karamah diturunkan Allah. Anak kecil ini menjawab, Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan, maka ada beberapa bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Di antaranya adalah
Juraij karena keutamaan seorang ahli ibadah. Akhirnya orang kampung minta ampun, maafkan kami Juraij, kami mohon maaf Juraij, kami mohon maaf Juraij, karena kami sudah memfitnah engkau. Mereka membangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, jangan bangunkan tempat ibadahku dari emas, bangunkan dari tanah liat. Sesungguhnya ini hanya cara Allah ingin menunjukkan doanya bahwa mata Juraij pernah melihat wanita tuna susila. Pertanyaannya, pernahkah mata Juraij melihat wanita tuna susila? Pernah. Dia kan dipertemukan. Ini wanita tuna susila yang memfitnah. Akhirnya mata Juraij, kena siapa dia bertemu? Karena ucapan seorang ibu. Maka ibu kalau ngomong hati-hati. Alhamdulillah di sini kelihatannya ibunya baik-baik semua. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik-baik? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, anak-anak kecil dibawa pengajian. Tuh, anak kecil dibawa pengajian. Nanti anak-anak ini kalau sudah besar, nanti dia gadis, dia lajang, dia remaja, dia cantik jelita, dia ganteng. Ditanya sama istrinya, abang dulu pernah kenal dengan Ustadz Somad? Oh iya, waktu pengajian di pesantren Inen Lemu. Siapa yang bawa? Ibu saya. Ibu saya dulu selalu bawa saya pengajian. Enak ceritanya. Tapi ada anak kecil yang lain. Kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? Dangdut. Kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? TikTok. Kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? Mohon maaf, sekali-kali ada sana katanya. Oh, Masya Allah. Saya sudah ngomong tadi jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 2 lewat 15. Berarti memang sudah 30 menit ke sana. Sekarang waktunya pindah 30 menit ke sana. Mohon maaf ya Bu. Itulah makanya banyak laki-laki yang takut beristri dua. Karena memang mesti adil.